Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi di part sebelumnya berakhir di mana Hyun dan juga pasukannya berhasil mempertahankan Night Garden dari serangan monster. Setelah Hyun berhasil memicu Hidden Trade Weapon Master dan membaca memori teknik pedang Night King Wilhelm, dia mengeluarkan teknik World Splitting Strike untuk membelah Dark Warrior sekaligus menghancurkan Warp Gate yang terakhir, yang akhirnya menyelamatkan kota tersebut dari kehancuran. Setelah semuanya, Hyun mengatakan kepada pendeta Andrea, "Kau berhasil menyelamatkan kota ini." Jadi kita mundur sebentar di saat Hyun masih berada di dalam game dan memainkan karakter dewanya Wilhelm. Jadi ada satu waktu Wilhelm bertemu dengan pendeta Andreu untuk pertama kalinya saat itu. Sambil berlutut di depan Wilhelm, pendeta Andreu menangis dan memohon kepadanya, "Tolong jangan abaikan permintaan peristiwa ini, saya mohon. Tolong selamatkan putriku yang malang." Siapakah Putri Andreu? Jadi, Putri Andreu bernama Andasar. Dia adalah putri kesayangannya, anak malang yang telah dikutuk oleh Dark Magic yang kemudian berubah menjadi Eldritch. Meskipun dia telah berubah menjadi monster, Andreu sangat menyayanginya dan gak kuat kehilangannya. Jadinya Andreu pun menyembunyikannya di bawah tanah jauh dari tatapan dunia. Namun begitu, secara perlahan tapi pasti kesadarannya dimakan habis oleh energi demonik sampai di mana Andreu kesulitan untuk mengendalikannya lagi. Diam-diam akhirnya Andreu mencari orang yang cukup kuat untuk mensucikan Andasar, seseorang yang memiliki martabat tinggi untuk menjaga rahasia itu. Dan setelah beberapa waktu akhirnya dia bertemu dengan sosok orang tersebut, yaitu Wilhelm. Wilhelm menerima permintaan dari Andreu dan mereka pun langsung menuju ke tempat Andasar berada. Sambil berjalan santai menuju ke tempat Andasar, Wilhelm pun mengatakan, "Baiklah, aku akan mensucikannya." Itulah sedikit cerita tentang Andreu dan Wilhelm yang memang dianggap sebagai penyelamatnya. Tapi saat ini ketika dia ngelihat Hyun yang menghancurkan gate dan juga mengalahkan Black Skin Hybrid, dia benar-benar kebingungan dan berkeringat dingin sambil nanya, "Siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa menggunakan teknik pedang Wilhelm?" Sambil tersenyum ke arah Andreu, Hyun pun menjawab, "Anggap aja aku adalah keturunannya." Mendengarkan itu, Andreu tertegun. Dia gak menyangka kalau dia akan dibantu oleh muridnya dari orang yang telah pernah menyelamatkannya sebelumnya dan membantunya di masa lalu. Tapi di saat dia termenung tersebut, tiba-tiba darah menyembur dari mulutnya dan dia langsung berlutut lemas di tanah. Melihat itu, Hyun langsung berlari ke arah pendeta Andreu karena khawatir dengannya. Dia pun bilang, "Hei, kau gak apa-apa. Apa yang terjadi?" Pendeta Andreu mengatakan karena holy powernya menghilang setelah menggunakan prayer of revenge, maka penyakit yang ditahannya menggunakan holy power selama ini pun kambuh. Di dalam hatinya Hyun bilang, begitu ternyata selama ini dia menahan penyakitnya menggunakan holy power dan kondisinya menjadi sangat buruk ketika seluruh holy powernya menghilang. Sial, aku gak yakin cara ini akan berhasil, tapi aku gak punya pilihan lain selain mencobanya. Hyun pun bilang ke Andreu, "Hei Andreu, aku dengar kau pernah menerima bantuan dari masterku sebelumnya. Ketika itu sebagai balasannya kau mengeluarkan indulgence kepada masterku, bukan? Jadi Night King bilang bahwa dia akan memikul dosamu dan bahwa dia akan menggunakan indulgence tersebut yang kau berikan kepadanya untukmu." Mendengarkan Hyun menyentuh tangannya ke bahu Andreu, maka dia pun bilang, "Indulgence? Gak mungkin ada orang lain yang dapat menggunakan itu kalau bukan langsung Night King Wilhelm." Tapi setelah Hyun mengatakan, "Andreu, bebaskan dirimu dari dosa-dosamu." Tiba-tiba cahaya yang terang memancar di tempat mereka berada. Oh iya, apa itu indulgence yang dari tadi mereka bicarakan? Indulgence merupakan pengampunan yang hanya bisa dilakukan sebanyak 3 kali dalam seumur hidup oleh High Priest dari gereja Goddess. Menurut kisahnya, selama bukan salah satu dari 10 dosa besar, yaitu dosa-dosa utama yang dideskripsikan oleh para Goddess, maka Indulgence memiliki otoritas untuk memaafkan dosa apapun atas nama Goddess.
Di dalam game, Indulgence sendiri adalah sebuah item yang digunakan untuk menghilangkan suppression point, penalti yang diberikan kepada user yang melakukan grieving kepada player lainnya. Jadinya, Indulgence dikeluarkan di atas kertas, tapi sebenarnya kertas itu hanyalah cangkang kosong yang menyimbolkan pengeluarannya. Kenyataannya, Indulgence gak memiliki bentuk fisik. Indulgence itu lebih mirip seperti manifestasi dari iman yang dikeluarkan priest yang mempertaruhkan nama mereka sendiri. Kontraku dengan Dramut juga berbentuk seperti iman, dan itu berhasil. Jadi saat ini setelah cahayanya terang bersinar di sekitaran mereka, Andrew pun bilang, Holy Powerku kembali? Mustahil, Indulgence hanya bisa dilakukan sekali oleh orang yang mengeluarkannya. Jadi bagaimana mungkin? Sambil ngelihat Andrew dengan sedikit berkeringat, Hyun pun bilang dalam hati, karena berhasil dilakukan dengan Dramut, jadi aku mencobanya. Tapi aku gak menyangka ini memang benar-benar berhasil. Di sini Hyun terlihat sangat kebingungan dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh Andrew. Karena memang semua ini nggak mungkin bisa terjadi. Hyun sendiri di sini benar-benar bingung untuk menjawabnya. Memang semuanya berjalan lancar, tapi dia nggak bisa menjelaskan apapun. Nggak mungkin juga dia bilang kalau dia adalah Wilhelm. Tapi rombongan Marquis Weiser beserta dengan Isabel dan juga Hudson pun datang di waktu yang tepat. Hyun bangun dan dia bilang, sepertinya semua orang datang untuk menemuiku tuh. Jadi sebaiknya kita pergi sekarang, Andrew. Andrew yang masih penasaran hebat pun menjawab, Tunggu dulu, pembahasan kita belum selesai. Tapi Hyun hanya memberikan jawaban singkat penuh ambigu. Ya, anggap aja ini adalah karunia dari surga. Jadi dengan selesainya main quest keempat, maka poin Hyun atau si Randolph di Hall of Fame pun melesat dengan tingginya. Dia yang udah berada di ranking 1 malah terus beranjak naik dan meninggalkan Gracia di ranking 2 dalam hal poin di Hall of Fame. Dan dengan begitu pula, hari invasi pun berakhir. Para Dread kembali ke hutan menggunakan buku teleportasi. Hyun mengucapkan terima kasih kepada Dryad yang membantunya. Dan para Dread pun menjawab, jangan lupa kalau teman dalam bahaya, kami akan selalu datang untuk membantu. Setelah Dryad itu pergi, maka kota pun langsung memulai pembangunannya kembali. Tentu aja nggak mungkin kota miskin yang mengabaikan gate-nya sendiri punya uang untuk membangun kota kembali. Jadi semuanya didanai oleh Hudson. Mereka juga memutuskan untuk menyewa alkemis kerajaan untuk memperbaiki warp yang rusak. Tentu menyewa alkemis kerajaan butuh biaya yang besar, tapi itu bukan masalah karena pakai uang Hudson. Andrew saat ini sedang beristirahat. Walaupun holy powernya udah kembali, tapi dia harus fokus untuk pemulihan sementara waktu karena nggak ada priest yang menjaga rakyat kota yang terluka. Jadi mereka memakai potion dalam jumlah yang besar untuk sementara waktu. Ya, tentu membeli potion sebanyak itu nggak sedikit uangnya. Tapi tenang, nggak masalah karena ada Hudson. Hudson pun dengan kesal bilang ke Hyun, tunggu, bukankah nampaknya kau menyelesaikan segala masalah dengan uangku? Tapi Hyun menjawab, mau bagaimana lagi ya kan? Kota nggak ada uang, jadi anggap aja semua ini untuk Serengeti. Lagi pula dia akan mewarisi kotanya juga nanti. Kata-kata itu membuat Hudson nggak bisa menjawab apapun tentunya. Saat ini Serengeti sendiri udah tertidur karena efek dari kutukan Raja Iblis. Lalu Hyun melempar sesuatu kepada Hudson dan memberikannya sebuah item. Melihat benda itu, Hudson pun berteriak, apa? Elixir grade tertinggi yang dicampurkan dengan blessing? Bagaimana bisa kau mendapatkan harta karun yang bahkan diproduksi kurang dari 10 botol per tahunnya oleh Ordo Goddess? Hyun hanya mengatakan, udah, berikan satu tetes setiap 2 jam. Kalau kau melakukan itu selama sebulan, maka kaki Serengeti akan sepenuhnya beregenerasi. Hudson yang mendengarkan itu pun langsung mengatakan, seperti yang kuduga sebelumnya, kau adalah seorang player, bukan? Apa kau membeli ini dari Golden Scale Shop juga? Hyun menjawab, akhirnya kau menyadarinya juga. Hudson mengatakan, berkat Hyun kali ini, maka Hudson pun juga ikutan menyelesaikan main quest keempat. Hudson bilang, saat aku melihat ranking baru di main quest keempat, aku sadar bahwa kalau tebakanku benar, maka namamu adalah Randolph, bukan? Dan Randolph adalah orang yang membangun karakter paling terkenal di penjuru Pangenia, termasuk Night King Wilhelm dan user legendaris yang menghilang beberapa waktu yang lalu yang diasumsikan bernama Phantom. Hyun pun menjawab, mendengarkan kata legendaris secara langsung seperti itu membuatku geli, cu. Ngomong-ngomong, maaf karena udah menyembunyikan fakta bahwa aku memang seorang player. Hudson pun menjawab gak masalah. Dia paham membuka identitas di Pangenia ini sama seperti bunuh diri. Hyun menyuruh Hudson untuk memanggilnya seperti biasa aja ke depannya nanti, walaupun dia memang udah tahu identitasnya yang sebenarnya.
Hyun ngelihat ke Golden Scale Shop-nya. Di sana tertulis notifikasi yang mengatakan jumlah daftar item yang ditampilkan bervariasi tergantung rankingnya. Untuk ranking pertama bisa melihat 10 daftar item yang bisa dibeli dan akan berkurang satu setiap peringkat turun hingga peringkat kelima. Hyun sangat menyadari untuk bisa terus bertahan di Pangenia yang keras ini, dia sangat membutuhkan Golden Scale Shop tersebut. Banyak bahan-bahan yang nggak pernah bisa didapatkan kalau nggak membeli di shop tersebut. Hyun pun bilang ke Hudson untuk menangani Serengeti selama dia pergi karena Hyun akan memulai main quest berikutnya. Tapi berdasarkan percakapan Hudson dan juga Marquis Weiser sebelumnya, maka sebagai gantian peminjaman uang pada Duke Sien, maka mereka akan mengirimkan Serengeti ke pihak Duke. Terlebih lagi Maxim itu adalah salah satu dari Egg Heroes ikut bertarung dengan Duke Sien. Jadi kemungkinan Hudson gak akan bisa untuk menghentikan mereka sendirian. Mendengarkan itu, Hyun sedikit berkeringat dan dia bilang, Maxim, seseorang yang kusewa sewaktu penjelajahan besar dulu. Dia merupakan kapten dari grup mercenary Kaiser yang terkenal di seluruh penjuru benua karena jumlah awaknya yang mencapai 300 orang. Maxim adalah bajingan yang kabur duluan di rawa kematian dekat pintu masuk Demon World. Lagi pula, aku memang berencana untuk melawan para bajingan yang dikenal sebagai Egg Heroes tersebut. Nampaknya aku akan bertemu dengan salah satu dari mereka lebih cepat dari perkiraan. Hyun bilang, ulur sampai aku kembali. Aku akan kembali secepat mungkin. Sampai aku kembali nantinya, jangan serahkan Serengeti kepada Duke Sien. Serengeti sangat mempercayaimu, Hudson. Aku juga mengandalkanmu. Hudson diam sejenak dan bilang, moga perjalananmu lancar. Terlihat sebelum pergi meninggalkan Night Garden, Hyun dan juga Isabel diberikan baju yang lumayan keren oleh Marquis Weiser. Sebelum pergi, Hyun mendekati papan nama korban di Demon World Expedition. Dan dia bilang, Noah, James, Lucas, Jacob, Sion, kalian adalah hero-hero pertama yang bertarung lebih membara dibandingkan siapapun. Kumohon sekarang beristirahatlah dengan tenang. Di perjalanan, Isabel nanya ke Hyun, saat ini kemana tujuan mereka? Hyun mengatakan, main quest. Enggak. Maksudku, aku akan melakukan yang Star katakan padaku. Dan aku butuh seseorang untuk ikut denganku selama aku melakukan itu. Dengan heran, Isabel menjawab, seseorang yang ikut denganmu? Dalam hati Hyun bilang, yap, dia sepenuhnya krusial untuk mempersiapkan combat power kita untuk lawan berikutnya. Sama seperti Isabel, dia adalah karakter yang kubuat saat bermain game dulunya. Karakter yang telah kubuat lalu kuabaikan. Lightning Severing Isaac. Beberapa hari kemudian, terlihat saat ini Isabel dan juga Hyun sedang berada di tempat yang bernama Crow Cemetery. Notifikasi muncul di hadapan mereka dan mengatakan, Anda telah mengalahkan master dari dungeon, Corpse Crown. Dan Anda mendapatkan hadiah fragmen Broken Golden Rule, core dari Corpse Crow yang berevolusi. Hyun pun mengambil dropan itu dan Isabel nanya benda apa itu. Hyun hanya menjawab kalau benda ini adalah material yang dibutuhkan untuk memasuki Cramdale, kota di mana orang yang bernama Isaac itu tinggal. Mendengarkan itu, Isabel pun nanya, Cramdale, maksudmu kota monster Cramdale? Jadi kota apakah Cramdale tersebut? Itu merupakan kota monster yang dikuasai oleh seseorang yang bernama White King, dewa penjaga utara, rumah bagi berbagai macam monster cerdas, spesial mitik termasuk White King, dan bahkan entitas yang gak diketahui yang bocor dari celah tersebut. Cramdale juga dikenal sebagai benteng gak terlihat yang gak seorang pun dari Demon World, penguasa Abyss maupun manusia yang berani menginginkannya. Sambil melihat item yang ada di tangannya, Hyun pun mengaktifkan Hidden Trait Gluttony dan langsung memakan benda merah yang dijatuhkan Corpse Crow sebelumnya. Saat Hyun memakan benda tersebut, notifikasi lanjutan pun muncul dan mengatakan, trait evolusi dimulai. Plasma yang kuat dari Corpse Crow dihancurkan oleh Giant Anti-Magic. Kutukan dan kerusakan mental yang kuat dari melahap Corpse Crow telah dinetralkan oleh Iron Blood Warlord Heart. Trait Glutton berevolusi menjadi King of Corpse Crow, sedang menggunakan Summon Corpse Crow. Angka dari pemanggilan bervariasi tergantung jumlah dari level yang dimiliki. Terlihat saat ini Hyun telah berubah menjadi Master Crow dengan pakaian yang mendukung kekuatannya. Dalam hati Hyun bilang, gak aku sangka aku bisa berubah dengan sempurna seperti ini. Ini lebih sempurna daripada yang biasa Shapeshifter itu tiru. Isabel pun menjawab, apa yang terjadi dengan penampilanmu? Hyun mengatakan lagi, untuk dapat memasuki Cramdale maka harus meniru monster. Karena Cramdale sendiri adalah kota para monster. Ciao. Mendengarkan itu Isabel bilang, apa kau bilang tadi? Ciao?
Kau lebih mendalami peran dari yang kukira. Dalam hati Hyun juga mengatakan, sial, apa ini efek samping dari core corpse grow? Setiap kali aku bicara ada logat gagak di ujungnya. Kampret betul. Hyun pun memberikan Michaela set kepada Isabel dan memerintahkan dia untuk memakainya. Kalau dia memakai semua 3 pasang dari setnya itu, maka dia punya sayap Celestial Dragon sehingga nanti di Cramdale Isabel akan diklasifikasikan sebagai Half Dragon. Setelah Isabel memakai full set equipment itu, dia terlihat cukup cute dengan sayap yang berada di belakangnya juga. Saat ini mereka udah berada di sebuah kapal yang berisikan monster-monster kuat dan kapal itu menuju ke Cramdale. Isabel pun bilang, aku bisa merasakan kalau nggak ada satu pun dari mereka yang bisa diremehkan. Bahkan sekilas monster seperti mereka setidaknya berada di level 7 ataupun level 8. Ini sebuah keajaiban, kapal yang penuh dengan monster tapi tetap bisa beroperasi dengan normal. Hyun pun menjawab, hanya monster yang telah berevolusi yang bisa memasuki Cramdale Chow. Monster dengan julukan telah berevolusi punya kecerdasan yang bisa dibandingkan dengan manusia. Jadinya mereka nggak pernah menimbulkan keributan di dalam wilayah Cramdale Chow. Isabella nanya kenapa monster itu gak membuat keributan emangnya di Cramdale. Hyun pun ngejawab karena itu adalah peraturan mutlak di Cramdale sendiri. Tiba-tiba kapal yang mereka tumpangi bergejolak dengan kencang. Di luar kapal terlihat raid boss level 9 yang bernama Colossal Grudge mau menyerang kapal tersebut sambil mengatakan lapar, lapar. Tapi sebelum sempat dia menyentuh kapal tersebut, tiba-tiba sebuah mata dari langit menatapnya dengan tajam dan notifikasi muncul. Mata Medusa telah diaktifkan. Seketika monster itu pun berubah menjadi batu dan terdiam di tempat. Ngelihat itu Isabel pun mengatakan, gile, raid boss dengan level 9 dikalahkan dengan 1 serangan. Hyun pun menjawab, itu adalah skill Medusa, salah satu dari pilar yang menjaga Cramdale Chow. Gak satu pun diizinkan untuk menimbulkan keributan di dalam wilayah Cramdale. Siapapun yang melanggar aturan itu akan mati. Itulah aturan yang ada di sini. Chow. Setelah beberapa saat, seekor monster Evolve Sewer Red mengatakan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi mohon untuk beristirahat. Kita akan sampai di Cramdale dengan cepat. Jadi mohon untuk melupakan insiden yang nggak menyenangkan tadi. Hyun memperingatkan Isabel untuk jangan lengah sedetik pun. Kalau identitas mereka ketahuan, maka mereka harus bersiap untuk mempertaruhkan nyawa. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di Cramdale. Suasana di Cramdale jauh dari bayangan Isabel. Walaupun ini adalah kota para monster, kok udah kayak kota manusia. Banyak monster yang sedang mempromosikan usaha mereka, yaitu promosi usaha pemandian air panas. Dalam hati Jin pun bilang, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saat aku datang kemari sebagai Wilhelm setahun yang lalu, jangankan hot spring, bahkan tempat ini adalah tempat terpencil yang gak ada sehelai pun rumput yang tumbuh. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Isabel nanya ke Hyun seperti apa orang yang bernama Isaac yang sedang mereka cari sampai dia mau datang sejauh ini untuk bertemu dengannya. Dalam hati Hyun bilang, Isaac si Lightning Severing, kriminal yang dicari setelah melakukan kejahatan di seluruh benua. Dalam skala kecil dia merampok para bangsawan atau para imam dari Order Goddess. Sedangkan dalam skala yang lebih besar lagi berpartisipasi sebagai mercenary di kota yang sedang perang dan menjarah jalur pasukan sekutunya sendiri. Lalu yang lebih dari itu dia membunuh tokoh kunci di seluruh kota dan membekukan Warp Gate dengan sengaja untuk memicu gelombang monster. Dia adalah dalang dari pemusnahan kota pertambangan. Hyun pun bilang ke Isabel, singkatnya dia adalah pria paling berbahaya dalam sejarah Pangenia. Anggap aja begitu, ciao. Ngelihat cara bicara Hyun membuat Isabel mengatakan, jadi kenapa kau terlihat sangat bangga? Ya tentu aja alasannya karena semua kejahatan yang Isaac lakukan adalah Hyun yang melakukannya dulu saat dia masih bermain game. Karena Isaac sendiri adalah karakter game yang Hyun mainkan, dan setelah semuanya dia meninggalkannya lalu membuat karakter baru. Kenapa Hyun melakukan semua kejahatan itu? Katanya sih itu bentuk protes kepada developer game karena pemain aktif Pangenia yang terus berkurang. Jadinya Hyun menghabisi seluruh NPC dan melakukan semua kejahatan untuk memprotes hal tersebut. Tentu itu dulu dilakukan karena Hyun menganggap kalau Pangenia adalah game biasa. Dia nggak tahu kalau player aktif Pangenia bisa disedot masuk ke dalam game tersebut sama seperti para NPC yang berada di dalam ini.
Isabel pun nanya kira-kira gimana ciri-ciri Ishak tersebut. Hyun ngejawab, dia punya bekas luka petir di dahinya, memiliki rambut blonde, dan juga sayap Celestial Dragon sepertimu. Tepat setelah dia mengatakan itu, ciri-ciri yang sama persis langsung muncul di hadapan mereka. Orang itu sedang memalak monster kaktus yang ngenes agar dia mau masuk ke pemandian air panas yang sedang dia promosikan. Intinya dia sedang bekerja sebagai sales yang mengancam seekor kaktus di sana. Ngelihat itu, Isabel pun langsung bilang, itu pria yang paling berbahaya dalam sejarah Pangenia. Sedangkan di depan mereka, Ishak berteriak kepada monster kaktus itu, kau gak akan bisa pulang sampai kau mengunjungi hot spring kami. Ishak yang risih ngelihat Hyun dan juga Isabel yang terus ngelihat ke arah mereka, dia pun berteriak, hei, ini bukanlah pertunjukan. Apa yang kalian lihat, hah? Ishak sedikit kaget ngelihat ke arah Isabel dan dia bilang dalam hati, sayap Celestial Dragon. Hyun bilang ke Isabel, sungguh mengejutkan ya, ini melegakan Isabel. Ciao. Bertemu Half Dragon di tempat seperti ini bukankah udah 150 tahun yang lalu? Isabel ikut menyambung pernyataan tersebut dan dia bilang, ya memang udah 150 tahun sejak aku bertemu dengan sesama kaumku. Wah, sungguh menyentuh ya bertemu dengan sesama Half Dragon di negeri yang jauh ini. Kita pasti beruntung ya kan? Kata Hyun dengan akting dramanya. Mendengarkan percakapan mereka, Ishak pun menjawab, hah? Apa yang sebenarnya kau bicarakan, dasar bajingan gila? Sekalipun aku mengabaikan Corpse Crow, wanita yang di sebelah sana jelas sekali adalah manus. Tiba-tiba mulut Ishak langsung ditutup oleh Hyun dan dia bilang, lebih baik kau berhati-hati dengan kata-katamu, Ciao. Mata Medusa sedang memperhatikan kita. Kita harus berbicara dulu, bukankah begitu Lightning Severing, Ciao? Terlihat Ishak pun kaget kenapa ada orang yang mengenalinya. Tapi Hyun kembali mendekati wajahnya ke depan Ishak dan dia bilang, aku tahu kau juga mengalami hal yang sama. Gak peduli sepandai apa kau menyembunyikan Michaela setmu itu, tapi kau gak bisa mengelabui mataku ini. Tentukan pilihanmu. Kau ingin menyelesaikan ini dengan tenang atau kau ingin mati bersama-sama di sini? Apa yang dimaksud oleh Hyun ini? Jadi hanya dengan memiliki sayap Celestial Dragon, monster akan mengenali Isabella sebagai sesamanya. Tapi dia nggak bisa mengelabui mata dari Hyun karena Ishak juga memasuki tempat ini dengan menggunakan metode yang sama dengan Isabel. Bedanya perlengkapannya disembunyikan dan menyisakan sayapnya doang. Kok bisa? Karena Ishak menggunakan item bernama Potion Invisibility untuk menutupi penampilannya. Hyun bisa melihat itu semua dengan hidden trait-nya yang bernama Grid Sage. Mendengarkan ancaman tersebut, Ishak pun terpaksa mengikuti permainan Hyun dan langsung menjabat tangan Isabel sambil bilang, sudah lama gak bertemu dengan ras Half Dragon yang sama sepertiku ya. Jadi aku sedikit tersentuh. Aku juga terkejut. Kau bilang tadi namamu Isabella bukan? Aku Ishak, salam kenal. Setelahnya Hyun pun bilang, nah sekarang haruskah kita pindah tempat lain untuk membicarakan hal yang sangat panjang? Ishak menjawab, pindah ke tempat lain kemana? Sambil ngelihat poster yang tergeletak di tanah, Hyun pun menjawab, pemandian air panas. Gak berselang lama, mereka pun tiba di tempat pemandian air panas yang dimaksud. Pemandian itu dijaga oleh Evolve Goblin berlevel 4. Ishak bilang, Pak Tua, aku bawa beberapa pelanggan kemari dan juga beri kami 2 kamar. Si Piccolo pun menjawab, dasar bodoh, udah aku bilang jangan memperlakukan pelanggan seperti itu. Dan siapa yang membayar tagihannya? Ishak mengatakan kalau si Tuan Kaktus itu yang membayar semua tagihannya. Sambil menangis, si Tuan Kaktus bilang, ini adalah pemerasan. Sedangkan Hyun sendiri pura-pura gak mendengar dan gak ngeliat, lalu bilang kepada Isabella sambil berbisik-bisik, berkatnya kita bisa menghemat uang, Isabel. Jangan melihat, anggap aja lagi rezeki nomplok. Tak berselang lama, Ishak dan juga Hyun pun udah berada di tempat pemandian. Saat memasuki air, notifikasi muncul dan mengatakan efek dari God the Steer akan merelaksasikan dan menstabilkan seluruh tubuh Anda. Ngelihat itu Hyun pun bilang, ini bukan pemandian air panas biasa, Ciao. Ishak sendiri merespon dengan mengatakan tentu aja ini bukan air biasa. Makanya para monster sangat tertarik untuk datang ke pemandian air panas ini. Hyun sedikit heran karena setaunya beberapa tahun yang lalu nggak ada tempat seperti air panas seperti sekarang. Tapi Ishak sendiri juga nggak tahu semuanya datang secara tiba-tiba. Tempat pemandian air panas dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul di Cramdale ini. Dalam hati Hyun bilang, pemandian air panas dengan kekuatan unik muncul.
Mungkinkah? Ishak pun langsung mengatakan kepada Hyun, kenapa kau mencariku? Sepertinya kau tahu siapa aku, tapi jelas sekali kita nggak pernah bertemu sebelumnya, bukan? Hyun hanya menjawab dengan singkat, Star memanduku. Mendengarkan itu, Ishak kembali mengatakan, kau terdengar seperti seorang saint. Padahal cuma corpse crow yang menjadikan. Tapi Hyun kembali menyindir, sungguh ironis kata-kata itu muncul dari mulut seorang preman yang memaksa orang-orang untuk ke pemandian air panas. Ciao. Dengan kesal, Ishak mengaku dia harus melakukan itu karena dia memang harus mencari nafkah untuk hidup di sini. Tapi Hyun langsung memotong perkataannya dan dia bilang, aku datang ke sini untuk mengajukan penawaran jauh. Jadilah pelayanku selama setahun. Kalau kau mau melakukan hal tersebut, maka aku akan membiarkanmu kabur dari Kramdel dan menjelajahi benua sekali lagi. Ciao. Ishak diam sejenak dan berbalik badan sambil bilang, kukira omong kosong macam apa yang mau kau bicarakan. Aku gak tertarik dengan hal itu, jadi enyahlah. Dan mari pastikan kita gak pernah bertemu lagi sekalipun. Tapi Hyun menghentikan langkah Ishak dan dia bilang, kau berencana tetap hidup dalam persembunyian? Aku berbicara soal kota pertambangan yang kau hancurkan. Ciao. Jadi sebelumnya ketika Hyun memainkan karakter Ishak yang dibuatnya itu sebagai bentuk protes pada para developer, Hyun menggunakan karakter Ishak untuk melakukan berbagai macam tindakan toksik yang merugikan. Level penaltinya sangat tinggi sehingga karakter Ishak itu bahkan gak bisa menginjakan kaki di sebagian besar kota dan menjadi buronan. Saat hidup dalam pelarian itu, Ishak menemukan sebuah desa yang tersembunyi. Kepala desa di sana adalah tokoh pejabat klise yang biasa dilihat dalam kisah standar fantasi manapun. Dia melakukan penggelapan dana pembangunan desa, menyuap anggota dewan agar bisa tetap berkuasa sebagai kepala desa. Jadi saat bersembunyi di desa itu, Ishak pun menjadi bawahan si kepala desa. Itu hanyalah sekedar konsep roleplay di mana bawahan yang menyembunyikan kekuatan aslinya dan dipekerjakan oleh penjahat kelas 3. Tapi secara mengejutkan, si kepala desa sangat cerdik, berani, dan juga kejam. Jadi ketika penjahat kelas 3 yang memiliki ambisi, maka akhirnya penjahat itu menjelma menjadi sesosok demon. Terlihat saat itu si kepala desa dan juga beberapa bawahan termasuk Ishak di sana sedang melakukan perjalanan memasuki ke ruangan bawah tanah terowongan. Kepala desa bilang ke Ishak, Ishak, aku sangat berterima kasih kepadamu. Ishak pun menjawab, untuk apa? Si kepala desa yang sangat senang pun kembali mengatakan, untuk tambang ini. Siapa sangka kepala desa biasa dari daerah terpencil sepertiku bisa menjadi penguasa kota pertambangan. Aku berjanji kepadamu untuk memberikan kekayaan yang gak habis sampai 7 turunan. Terlihat di dalam sana sebuah tambang yang sangat besar dengan ribuan pekerja rodi di sana juga. Orang tua juga diperkerjakan secara paksa di sana. Dengan kaget Ishak pun mengatakan, orang-orang ini siapa mereka? Si Kepdes pun menjawab, apa maksudmu? Tentu aja kita mengumpulkan orang-orang dari kota sekitar. Karena gitu kita harus mengeluarkan banyak uang untuk penjaga kerajaan, tetapi itu adalah pengeluaran yang sepadan kok. Lagi pula kita akan mendapatkan uang dalam jumlah yang besar mulai sekarang. Terlihat di sana ada bocah yang sangat kelelahan dan sakit karena bekerja keras. Si Kepdes mendekati bocah itu dan dia bilang, apa kau kedinginan? Dengan suara yang serak si bocah itu pun menjawab, iya tuan, saya merasa kurang sehat dari kemarin. Si Kepdes bilang lagi, oh astaga, itu akan jadi kacau kalau kau menularkan penyakitmu pada yang lain dan memperlambat pekerjaan. Jadi lebih baik istirahat aja sekarang. Wajah si anak itu sangat senang karena dia diberi istirahat. Tapi sambil tertawa licik, si kepala desa bilang lagi, ya sayang sekali nak, beristirahatlah sekarang. Dia langsung menusuk si bocah tadi sampai lehernya menyemburkan darah segar. Setelah melakukan itu tanpa rasa berdosa sedikit pun, si Kepdes bilang lagi kepada para bawahannya, kita bisa membuat mereka berkembang biak di sini untuk memperbanyak pekerja di area ini. Karena suatu hari nanti mungkin kita bisa membeli seluruh kerajaan. Ishak yang melihat itu hanya tertegun kaget sambil bilang dalam hati, ada yang nggak beres. Apalagi saat si Kepdes bilang kepada Ishak, ini semua berkatmu Ishak. Seketika Ishak bilang dalam hatinya, semuanya sama sekali gak beres. Aku harus membuatnya kembali seperti semula. Kembali ke tempat Hyun dan juga Ishak yang masih berbicara di area pemandian air panas. Hyun pun bilang,
Setelah itu kau menghabisi kepala desa dan mencoba untuk mengubah kembali kota seperti semula. Tapi semuanya sia-sia, Chow. Kerajaan tempat tambang itu berada memang udah busuk dari sononya. Penjahat kedua dan ketiga terus bermunculan dan mengeksploitasi tempat itu tanpa akhir, Chow. Karena itulah kau memicu terjadinya gelombang monster untuk melenyapkan seluruh kota pertambangan. Dalam prosesnya, beberapa orang tersapu bersih habis akibat gelombang monster tersebut. Korban jiwa berjatuhan dan orang-orang kehilangan tempat tinggal mereka. Namun berkat itu juga, kau telah memutus siklus kejahatan yang gak berujung itu, Chow. Meskipun kau gak ada di sana sejak awal, kota pertambangan udah ditakdirkan untuk hancur di tangan para penjahat. Jadi aku memintamu untuk berhenti mengurung diri di tempat ini lagi, Chow. Ishak pun menggenggam kuat tangannya sambil bilang, aku nggak tahu kau tahu dari mana tentang semua itu. Tapi berhenti berpura-pura kau tahu segalanya tentangku. Hyun kembali bilang, lagi pula kalau kau tetap tinggal di sini karena merasa bersalah, kau melakukan dengan cara yang salah, Chow. Mendengarkan itu, Ishak yang kesal pun bilang, memangnya kau siapa bisa berbicara? Hyun langsung memotong perkataan Ishak dan dia bilang, aku akan membunuh Demon King, Chow. Kalau kau sungguh ingin menebus dosamu, kau seharusnya nggak bersembunyi di sini. Bukankah lebih baik untuk memilih jalan yang bisa menyelamatkan dunia, Chow? Untuk itu aku mencari rekan yang bisa diandalkan dan nggak mengkhianatiku. Ishak menjawab, kita bahkan baru aja bertemu. Bagaimana bisa kau menyimpulkan kalau aku ini bisa diandalkan dan nggak akan berkhianat? Dengan entengnya, Hyun pun menjawab, tenang saja, aku tahu lebih banyak tentang dirimu dari yang kau kira. Bahkan lebih banyak dari yang kau tahu soal dirimu sendiri. Ishak menggaruk-garuk kepalanya dan dia bilang, sialan, aku gak mengerti lagi dah. Baiklah, kita kesampingkan tentang semua hal itu terlebih dahulu. Dan mari kita ke intinya. Kau pikir aku akan percaya pada omong kosong kalau King of Crown sepertimu mampu menghabisi Demon King? Sambil tersenyum, Hyun pun menjawab, tempat ini adalah Cramdale, kota para monster. Aku akan membuktikan padamu dengan cara yang mengerikan kalau aku bukan Crow biasa. Menara misteri yang ada di Cramdale itu, aku akan ke sana dan mendapatkan misteri di sana untuk membuktikan statusku. Notif pun muncul di hadapan Hyun dan dia bilang, main quest kelima mendapatkan misteri. Misi ini akan berakhir saat Anda mendapatkan misteri pertama Anda. Jadi apa itu misteri yang dimaksud? Intinya kalau kita main game itu, misteri itu terlihat seperti efek ataupun aura, cahaya mengkilap yang menyelimuti karakter saat bermain game. Sama kayak equipment yang kalau di enhance akan berubah warna auranya. Jadi di Pangenia, warna visual semacam itu disebut misteri. Sejatinya misteri itu nggak memberikan efek apapun. Selain Guild Master Mystery ataupun City Ruler Mystery yang memiliki fungsi sebagai sebuah sertifikat, maka misteri biasanya nggak memiliki efek apapun. Sederhananya, misteri itu cuma untuk gaya-gayaan doang. Karena alasan itu pula, misteri sebenarnya nggak ada gunanya bagi manusia. Tapi untuk monster, misteri memiliki makna yang berbeda. Bagi monster, misteri memperjelas kualifikasi dari spesies. Sebagai contoh, monster normal biasanya flat tanpa aura ataupun misteri apapun. Sedangkan raid boss monster biasanya memiliki misteri yang sangat membanggakan untuk monster tersebut. Jadi walaupun misteri itu nggak memberikan efek apapun, tapi biasanya monster kuat memiliki misteri yang bagus dan pada akhirnya menjadi simbol kekuatan. Lalu salah satu tempat di mana misteri dengan kemewahan kelas tinggi bisa didapatkan adalah Aula Misteri di Cramdale. Untuk membuktikan diri, banyak monster yang mempertaruhkan nyawa mereka mendaki tower tersebut. Semakin dekat ke puncak menara tower, maka semakin tinggi pula misteri yang bisa didapatkan. Ishak pun bilang ke Hyun, kau mau membuktikan dirimu di Aula Misteri? Kalau Corpse Crow sepertimu yang mencobanya sebelum 30 menit berlalu, kau bakalan mati dengan tubuh yang tercerai-berai. Jadi terserah kau saja. Kebetulan Aula Misteri akan dibuka besok lusa. Jadi kalau kau memang berhasil membuktikan dirimu, aku akan menjadi rekanmu, budakmu, atau apapun yang kau inginkan. Kata si Ishak pergi meninggalkan Hyun di sana. Jadi 2 hari kemudian pun berlalu dengan cepat. Terlihat saat ini Hyun dan juga Isabella berada di depan Tower of Mystery. Terlihat banyak monster-monster juga ikut masuk ke tower itu. Hyun nanya ke Isabella apa dia nggak mau menantang Tower Mystery ini. Isabella ngejawab, aku udah punya misteri kok, mau lihat? Seketika Isabella pun ngeluarin aura hijau pekat yang membuat Hyun melotot dan berkeringat dingin sambil bilang, hah? Bagaimana bisa Isabella memilikinya?
Hyun pun nanya langsung ke Isabella dari mana dia dapat misteri tersebut. Isabella cerita kalau dulu dia bermimpi dililit oleh ular raksasa, tapi setelah itu dia mendapatkan misteri tersebut. Ya, namun efeknya nggak ada, kata si Isabella sambil melepaskan misteri di tubuhnya itu. Dalam hati Hyun bilang, mimpi. Apa dia memenuhi syarat tertentu saat kutinggalkan? Itu adalah misteri Jormungand Skill, salah satu dari 32 star. Misteri yang memberikan hak untuk menemukan dan mengklaim Star of Jormungand yang sampai sekarang belum bisa ditemukan oleh siapapun. Desert Queen pasti mengakui misteri yang Isabella miliki itu dan menempatkan Isabella sebagai putri di sisinya. Kalau memang begitu, dia pasti nggak akan sudi untuk melepaskan Isabella. Sepertinya hubunganku dengan Desert Queen belum selesai. Gak berselang lama, Evolve Red yang ada di gerbang tower pun mengatakan kalau gerbangnya akan segera terbuka. Jadi, dia meminta semua peserta untuk menyelesaikan persiapannya. Hyun mengatakan ke Isabella sambil pergi, "Aku akan segera pergi, ciao." Isabella menunduk sambil mengatakan kalau dia akan menunggu. Saat melangkah ke gerbang, Hyun melihat beberapa monster dengan level disaster yang ikut juga. True Blood King, Leviathan dewasa, bahkan King Minotaur pun ada. Hyun bilang, wah, hari spesial apa ini? Harusnya yang seperti ini sangat jarang terjadi, bukan? Tapi Stikus pun bilang, penantang kali ini benar-benar luar biasa. Kursi 5 pilar yang akan segera menjadi pilar baru Cramdale masih kosong. Jadi berusahalah dengan sekuat tenaga. White King juga sedang menantikan kemunculan sosok yang kuat. Mendengarkan itu, Hyun jadi tahu kenapa kali ini banyak monster kuat yang ikut ke dalam tower. Ternyata karena ada pemilihan pilar baru Cramdale. 4 pilar yang sekarang adalah pelindung dari Cramdale, termasuk Medusa. Jadi Cramdale ingin menambahkan pilar kelima. Hyun pun segera penasaran apa yang mereka rencanakan dengan memilih pilar yang baru. Tiba-tiba monster dengan tipe Dragon Mist pun berteriak di belakang Hyun dan dia bilang, "Minggir kau gagak! Jangan bilang kau datang kemari untuk menantang aula misteri ini juga." Hyun pun menjawab singkat, "Memang ciao." Jawaban itu membuat para monster level disaster di sana diam sejenak. Lalu tiba-tiba tawa mereka pecah sambil bilang, "Kalau kau ingin mencari misteri yang cocok untuk Gaga, maka pergilah ke Toserba yang ada di sana itu. Jangan sia-siakan nyawamu, Gaga." Prakakakakaka. Kau sebaiknya menonton saja dari bawah dan pikirkan tentang anak-anakmu di rumah sana. Dragon Mist itu pun bilang, "Sepertinya kau belum sadar dengan situasimu. Tempat ini khusus untuk spesies monster kelas tinggi. Kau mungkin terlahir lebih kuat dari Corpse Crow yang lain, tapi kau tetaplah Gaga. Yang berarti bukan tempat yang cocok untuk spesies rendahan seperti Goblin dan juga dirimu ini, bro." Gak berselang lama, gerbang misteri pun terbuka dan Hyun bilang, "Bacotmu banyak juga, ciao. Hei cacing tanah, aku udah mengingat mukamu. Awas saja." Tepat setelah Hyun mengatakan itu, mereka semua pun dipindahkan secara paksa ke tower sekaligus. Di dalam sana terlihat Hyun berada di atas bukit gurun yang besar. Ternyata di dalam tower ada dimensi yang berbeda. Hyun juga bilang kalau nggak ada yang berubah sejak terakhir kali dia masuk ke dalam tower itu. Hyun melangkah perlahan dan dia bilang dalam hati, "Aula misteri, satu-satunya tempat di mana aku gagal mendapatkan hadiah dengan grade tertinggi di tubuh Wilhelm." Alasannya sebenarnya sederhana, karena aku kekurangan informasi saat itu. Makanya aku berhenti di tengah jalan dan berpikir bisa melanjutkannya lagi nanti. Tapi ternyata aku salah. Sambil ngelihat ke bawah yang penuh dengan kerumunan monster, Hyun pun mengatakan lagi, "Tapi kali ini akan berbeda jauh. Aku udah menghafal seluruh strateginya." Di bawah sana terlihat ada 1000 skeleton soldier berlevel 4. Jadi level monster yang disummon di lantai 1 ini setara dengan level penantang. Jadi ketika Hyun berada di tubuh Wilhelm, berarti Hyun melawan 1000 monster berlevel maksimal ataupun level tertinggi. Hyun pun bilang lagi, "Berdasarkan pengalamanku di tubuh Wilhelm, aku jadi tahu kalau untuk menyelesaikan aula misteri ada 2 syarat ekstrim yang perlu dipenuhi. Syarat pertama, masuk dengan level rendah. Tapi tentu masuk dengan level rendah bukan syarat utamanya aja. Kau butuh karakter yang kemampuannya jauh melampaui standar level itu. Tentu aja kalau bukan karena talent milikku yang lebih dari 200 ditambah dengan spek yang gak masuk akal dari 13 hidden trait yang kumiliki, aku gak akan mungkin bisa menginjakan kaki di sini."
Hyun pun turun ke tempat para skeleton itu dan melancarkan skill areanya yang bernama Summon Crow. Jumlah summon tergantung pada levelnya. Hyun kembali melanjutkan sambil menyapu bersih skeleton di bawah sana menggunakan Crow-nya. Syarat kedua adalah karakteristik kelas. Aku memerlukan Corpse Crow Core ini untuk masuk ke Cramdel. Tapi ada alasan lain kenapa aku memilih Corpse Crow. Karena Corpse Crow memiliki skill khusus area efek untuk melawan banyak musuh sekaligus. Selain itu juga aku memilih wujud ini karena skill yang dimiliki wujud ini merupakan skill monster level rendahan. Artinya apa? Karena jumlah talent yang kumiliki sangat banyak, maka seberapa banyak pun monster di sini yang kuhabisi, maka level karakterku nggak akan naik. Tapi skill memiliki profisiensi dalam menerapkan EXP dengan cara yang berbeda. Jadinya level skillku akan terus meningkat, sedangkan level karakterku enggak. Itu sangat menguntungkanku di sini. Terlihat skill Summon Crow milik Hyun terus meningkat sehingga Crow yang bisa disummon juga semakin meningkat pula. Sederhananya cuma aku yang bisa menyelesaikan tempat ini. Terlihat Isak yang lagi sibuk dengan selembaran pemandian air panasnya. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan teriakan beberapa monster yang berada di depan aula misteri tersebut. Mereka bilang, "Apa? Mustahil, siapa yang bisa menyelesaikan lantai pertama secepat ini? Padahal belum 3 jam, lampu lantai pertama udah menyala." Isak yang kaget pun berdiri sambil bilang, "Mustahil, udah ada yang menyelesaikan lantai 1?" Isabella yang berada di belakang Isak pun nanya, "Kenapa emang kalau lantai 1 itu menyala?" Isak menjelaskan, "Apa kau sama sekali gak tahu soal aula misteri ya? Saat seseorang penentang menyelesaikan lantai untuk pertama kalinya, lampu akan menyala. Progres penyelesaiannya bisa diketahui lewat lampu itu." Isabella yang masih bingung pun nanya kembali, "Oke, jadi kenapa semua orang kaget? Lagi pula lantai 1 bukan pertama kali diselesaikan, bukan?" Isa kembali menjelaskan, mereka bukan kaget karena lantai 1 diselesaikan, tapi waktu penyelesaiannya secepat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Rekor ini bahkan lebih cepat dari White King. Isabella tersenyum dan dia bilang, "Saint udah mencapai sesuatu yang luar biasa lagi ya." Mendengarkan itu, Isa kembali mengatakan, "Saint, maksudmu si gagak itu? Kenapa kau bisa seyakin itu? Kita nggak tahu siapa yang menyelesaikannya sebelum dia keluar." Kini Isabella yang balik menjelaskan, "Bukankah tadi kau bilang ini belum pernah terjadi sebelumnya? Kalau begitu, itu pasti dia. Kita mungkin akan bekerja sama di masa depan nanti. Jadi aku akan memberitahukanmu sekarang. Ingat ini baik-baik. Kalau hal yang mustahil tiba-tiba menjadi mungkin, maka bisa dipastikan itu karena kehendak Saint." Di tempat yang berbeda, di salah satu bangunan petinggi Cramdel. Terlihat di sini salah satu pilar Cramdel sedang berkultivasi. Dia bernama Gungi, pilar Cramdel dan juga salah satu dari Great Warrior. Terlihat seorang bawahannya di balik pintu mengatakan kepadanya, "Gungi." Mereka bilang kalau lampu di aula misteri telah menyala. Si Gungi menjawab, "Cepat juga ya. Aku harap kali ini ada makhluk yang pantas memegang status 5 pilar. Karena aku gak ingin dipermalukan lagi seperti dulu." Jadi apa yang terjadi? 2 tahun yang lalu seluruh Great Warrior dan 4 pilar dari Cramdel dihajar habis-habisan oleh seorang manusia yang bernama Wilhelm. Gungi pun bilang dia nggak membunuh kami saat itu. Dia sengaja melakukan untuk memancing White King keluar. Nggak peduli udah berapa lama waktu berlalu, kejadian itu masih sangat membekas di dalam ingatanku. Gungi bilang kepada bawahnya itu, "Beritahukan padaku saat lampu lantai 2 menyala. Meskipun itu belum setara dengan kekuatan kami, tapi kalau ada makhluk yang bisa naik ke lantai 2 ataupun lebih tinggi, aku sendiri yang akan menyambutnya." Tapi si bawahan menjawab di balik pintu, Tapi masalahnya lampu di lantai 4 udah menyala." Seketika Gungi kaget luar biasa tanpa bisa berkata apapun lagi. Dia bilang dalam hati, dia udah berada di lantai yang sama dengan White King. Dan dalam waktu yang sesingkat ini, Gungi memberikan perintah kepada bawahannya untuk memberitahukan seluruh Great Warrior untuk segera berkumpul ke aula misteri secepat yang mereka bisa. Sedangkan di dalam tower itu, Hyun terlihat baru aja menyelesaikan lantai 4 aula misteri. Dan terlihat pula skill Summon Corpse Crow-nya telah mencapai level maksimal, yaitu level 10. Notifikasi mengatakan, sebagai hadiah penyelesaian lantai, Anda mendapatkan Transcendent Mythic Mystery yang bernama Progenitor Giant. Apakah Anda ingin menerimanya?
Kalau enggak, Anda bisa naik ke lantai yang lebih tinggi. Tentu Hyun menolak hadiah tersebut. Warp gate lantai 5 pun terbuka. Sebelum masuk, muncul lagi notifikasi yang mengatakan tantangan di lantai 5 misteri diatur berdasarkan status ras dari penantangnya. Ras yang diidentifikasi saat ini Void, Giant, Druid, Celestial, dan Corpse Crow. Setelah menampilkan penjelasan tersebut, maka Hidden Quest pun muncul dari aula misteri. Ngelihat itu membuat Hyun sangat kaget. Ini pertama kalinya dia melihat hal semacam ini. Bahkan ketika dia menggunakan Wilhelm sekalipun. Notifikasi pun mengatakan kalau Hyun menolak masuk, maka Hidden Quest akan menghilang dan Hyun akan memasuki aula misteri normal. Dalam hati Hyun bilang, setelah ini aku akan masuk ke dalam wilayah yang belum pernah didatangi oleh Wilhelm sekalipun. Selain itu, karena kelasnya adalah mythical, maka tingkat kesulitannya pasti sangat luar biasa. Dan hadiah yang diberikannya juga adalah misteri tingkat tertinggi. Tapi manusia sepertiku nggak perlu mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan hadiah seperti ini sih. Lagian misteri sendiri nggak terlalu ngaruh juga untuk ras manusia. Tapi setelah mengatakan itu, Hyun tertegun sejenak dan kembali bilang, di dunia ini cuma aku yang mendapatkan quest ini. Ada berapa banyak player yang menolak perjalanan luar biasa yang hanya bisa diselesaikan oleh mereka sendiri. Hyun maju dan dia bilang, aku gak mungkin meninggalkan hal yang seseru ini dan yang menantang seperti ini. Setelahnya, tanpa ragu, Hyun pun memasuki gate hidden tersebut. Di dalam sana terlihat 3 kepala tengkorak raksasa yang masing-masing dari mereka memancarkan aura yang cukup bersinar. Notifikasi mengatakan kalau monster yang muncul di misteri mythic berdasarkan status ras penantang secara acak. Status ras yang terpilih adalah Druid dan Giant kali ini. Tiba-tiba cahaya yang sangat terang pun secara instan muncul di hadapan Hyun beriringan dengan notifikasi. Awaken Skeleton Soldier menggunakan Druid-like Spirit Arrow. Ledakan demi ledakan langsung terjadi di hadapannya dengan begitu dahsyat. Tapi nggak cuma itu saja. Notifikasi lain muncul dan mengatakan kalau Awaken Skeleton Soldier menggunakan Giant Grip. Tiba-tiba dari dalam tanah, sebuah cengkraman skeleton raksasa langsung berusaha menangkap Hyun. Tapi Hyun merespon dengan cepat dan melompat tinggi ke udara. Hyun pun bilang dalam hati, mendapatkan status ras berarti monsternya bisa menggunakan skill dari ras yang didapatkan. Sial, bahkan untuk Hidden Quest tingkat kesulitannya udah kelewatan parah, anjir. Tembakan-tembakan cahaya yang sangat banyak kembali dilancarkan di hadapannya. Hyun pun menarik pedangnya dan bersiap melakukan perlawanan maksimal. Notifikasi muncul dan mengatakan kalau semua konstelasi dari 100 Star Temple menunjukkan ketertarikan pada misi ini. Semua konstelasi of 100 Star mulai menyaksikan Anda. Ngelihat notifikasi tersebut, Hyun pun mengatakan, aku nggak menduga bakal ditonton oleh semua konstelasi dari 100 Star Temple. Apa mereka sangat senang melihatku menderita? Ciao! Hyun terlihat menggunakan Star Pierce level 2 dan memperkuat tubuhnya selama 76 detik. Sambil berdiri di tengah udara membentangkan sayapnya, Hyun pun bilang lagi, sebenarnya aku ingin menikmati Hidden Quest ini karena sedang berhadapan dengan monster yang sama sekali belum pernah kuhadapi. Tapi sepertinya aku harus menyelesaikan ini dengan secepat mungkin. Ciao! Kalau pertarungannya berlangsung terlalu lama, aku nggak tahu penghinaan macam apa yang akan dilontarkan para konstelasi padaku. Ciao. Jadi bersiaplah kalian semua. Beberapa waktu pun berlalu dengan cepat. Di luar tower, semua monster yang ada di sana semuanya ngelihat ke arah aula misteri dan dia bilang, astaga naga, gile dan Lundro, lampu di lantai paling atas aula misteri telah menyala. Dia pasti adalah makhluk terkuat sekaligus terburuk yang pernah ada. Dia pasti adalah sosok jahat yang telah melampaui semua spesies. Dia pasti monster mengerikan yang sangat kuat. Terlihat di luar sana, beberapa monster berlevel disaster sedang menunggu. Ishak yang ada di bawah tower sana matanya terbuka dengan lebar sambil bilang, enggak mungkin. Apa Corpse Crow itu benar-benar berhasil? Dia berhasil naik ke lantai 5 yang bahkan nggak dapat dicapai oleh White King sendiri. Tiba-tiba suasana menjadi heboh parah. Orang-orang pada minggir karena 4 Great Warrior atau 4 pilar dari Kramdel datang ke sana langsung untuk melihat fenomena tersebut. Masing-masing dari mereka adalah Great Earth Dragon, Corpse King, Medusa, dan juga Gungi.
Si Dragon pun nanya, "Hei Gonggi, menurutmu siapa yang ada di sana?" Gonggi pun menjawab, "Aku nggak yakin, tapi menurutku makhluk yang lebih kuat dari White King ataupun Wilhelm nggak akan mungkin ada di dunia ini. Namun mungkin aja ada makhluk yang dapat menyaingi mereka berdua. Kalau memang makhluk seperti itu ada di dunia ini, berarti aturan mutlak Kramdal udah nggak berarti lagi. Maka kita harus menyambut makhluk itu suka ataupun nggak suka, sebagai sekutu ataupun musuh." Tiba-tiba gate pun terbuka karena ada yang mau keluar dari tower tersebut. Orang-orang mulai berkeringat menunggu siapa yang akan keluar dari sana. Tiba-tiba seseorang keluar dan mengatakan, "Apa kalian sedang menungguku? Menunggu diriku yang akan menjadi pilar Kramdal yang baru." Dari sana keluar monster ular yang dipanggil cacing tanah oleh Hyun saat sebelum memasuki tower tadi. Spontan semua orang kaget, sedangkan para pilar pun mengatakan, Bukan dia." Gonggi mengatakan, "Aneh sekali. Apa masih ada spesies monster yang belum keluar?" Selagi si Miss Dragon atau si cacing tanah itu ngebacot tentang misteri legendaris yang katanya berhasil dia dapatkan, dan dia mulai mengeluarkan misteri dari tubuhnya, tiba-tiba seseorang dari belakang monster itu keluar dari dalam gate dan dia bilang, "Hei cacing tanah, ciao! Nyahlah dari hadapanku. Akan kuhitung sampai 3. Hyun menempelkan tangannya di tubuh monster itu. Seiring hitungan mundur pun mulai berjalan. Setelah hitungannya habis, Hyun mengerahkan sesuatu sehingga tiba-tiba muncul notifikasi. Misteri milik Miss Dragon telah dihancurkan. Dengan keringat yang membajari wajahnya, si cacing tanah itu berteriak, Apa ini? Misteriku hancur. Bagaimana bisa?" Hyun hanya menjawab singkat, "Udah ku bilang sebelumnya bukan. Aku udah mengingat wajah blow-onmu itu." Siapa yang menyangka di dalam tower tadi, sebagai hadiah final, Hyun mendapatkan sebuah misteri super langka dan hanya ada satu di seluruh dunia. Misteri yang bernama Mystery of Eternal Randolph. Dalam status misteri yang didapatkan oleh Hyun, dikatakan di sana, misteri yang diberikan oleh sosok yang telah melampaui semua spesies, nggak dapat dihancurkan oleh palu milik dewa kehancuran itu sendiri, menangkis semua misteri yang mengganggu misteri itu, tahan segala situasi, dan dapat menghancurkan misteri yang kelasnya lebih rendah daripada Eternal Randolph. Tapi dengan catatan menghancurkan misteri dibatasi penggunaannya sekali pada satu target, yang artinya skill penghancuran misteri cuma bisa dilakukan sekali pada orang yang sama. Selain itu, level Hyun juga meningkat 1. Lalu jauh di sana seseorang tersenyum sambil bilang, "Aku mencium sesuatu yang menarik, aroma status yang belum pernah kucium sebelumnya." Sangat menarik, sangat menarik. Yap, dia adalah White King, master dari Kramdal. Kita mundur sejenak beberapa saat yang lalu ketika Hyun masih berada di lantai 5 Aula Misteri. Saat Hyun baru aja menyelesaikan lantai 5 dan mendapatkan reward yang fantastis tersebut, maka di saat itu dia ngeliat dengan seksama penjelasan reward yang dia dapatkan. Hyun pun bilang dalam hati, "Gile, kemampuan yang bisa menghancurkan misteri lawan, dan bahkan aku juga mendapatkan trait baru yang OP, misteri tanpa warna dan bentuk dan selalu aktif secara permanen. Aku memang gak bisa melihat misteri ini, tapi aku bisa merasakannya." Jadi kembali ke waktu yang sekarang, setelah Hyun menghancurkan misteri milik Miss Dragon atau si cacing tanah sebelumnya, maka si cacing tanah itu pun berteriak, Bagaimana mungkin misteri milikku? Mustahil! Aku gak menduga status yang kumiliki bisa diabaikan seekor gagak. Aku akan membunuhmu." Tapi saat si cacing membuka mulutnya dengan lebar, maka seketika pergerakannya langsung membeku di tempat dan gak bergerak lagi sama sekali, menjadi batu. Terlihat di antara para pilar tersebut, Medusa mengaktifkan skill Medusa Eye-nya. Earth Dragon pun bilang, "Aku gak akan mentolerir setiap keributan yang terjadi di Kramdal. Siapapun yang melanggar maka akan menjadi musuh kami." Si Gonggi pun menanyakan kepada Hyun, "Apa kau musuh ataupun sekutu kami?" Hyun langsung menjawab, "Hal itu tergantung perbuatan kalian, ciao." Mendengarkan itu, Gonggi pun bilang dalam hati, "Sombong sekali dengan mengatakan hal itu di hadapan kami." Namun dia memiliki status yang gak bisa diabaikan. Gonggi pun memberikan hormat dan menjawab, "Aku gak berniat membuatmu menjadi musuh kami. Aku akan memberitahukan White King mengenai kelahiran makhluk berstatus tinggi sepertimu. Kumohon ikutlah dengan kami."
Tapi Hyun menjawab dia akan ikut dengan senang hati dengan satu syarat. Rekanku yang ada di sana di sana juga ikut denganku. Ciao, kata Hyun sambil menunjuk ke arah Isabella dan juga Isak yang membuat mereka tepok jidat dan berkeringat. Gak berselang lama mereka pun udah berada di istana White King. Isak berbisik kepada Hyun dan dia bilang, "Hei, bisa-bisanya kau menyeretku dalam hal seperti ini." Tapi Hyun menjawab, "Kau gak akan menarik ucapanmu kan, Cao?" Di situ pula Isak baru ingat dengan perkataannya di pemandian air panas sebelumnya, kalau Hyun bisa membuktikan dirinya di aula misteri, maka dia akan bersedia menjadi apapun, jadi budak ataupun bawahannya. Hyun pun bilang kepada si Isak, "Jadi kau mau jadi yang mana? Bawahanku atau menjadi budak, Cao?" Dengan lemas Isak pun menjawab, "Aku akan menjadi bawahanmu." Isabella berbisik di telinga Hyun, "Apa nggak apa-apa menemui White King seperti ini?" Hyun menjawab dengan tenang, "Nggak apa-apa, lagian juga ada sesuatu yang dia inginkan dari si White King itu." Setelah menyusuri jalan yang panjang, akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan dan pintu itu dibuka. 5 pilar mengatakan kalau ini adalah kamar dari White King. Saat ruangan dibuka, hawa dingin tersebar keluar. Hawa dingin mengintimidasi dan juga aura yang pekat terpancar langsung dari ruangan tersebut. 4 pilar pun langsung maju dan berlutut di hadapan White King sambil memberikan salam penghormatan mereka. White King yang berada di atas pilar batu pun mengatakan, "Itu si Gaga ya, sosok yang berhasil mencapai puncak aula misteri. Penampilannya agak menyedihkan, tapi dia cukup menarik." Namun dengan berani bahkan membuat para pilar yang lain berkeringat dingin, tiba-tiba Hyun melangkah langsung maju ke hadapan White King sambil bilang, "Jadi kau White King ya? Kau kurang ajar juga di pertemuan pertama, Cao." Mendengarkan itu, Isabella dan juga Isak berkeringat dingin sambil bilang, Ini gila." White King pun mengerahkan aura merah dan intimidasinya yang sangat kuat sambil bilang, "Tata krama ya? Memangnya aku harus patuh pada hal itu?" Hyun pun bilang sambil menahan tekanan yang sangat kuat itu, "Dia memang pantas disebut final boss. Tanpa hidden trait yang kumiliki, tekanan ini udah bisa menghancurkan jantungku." Oke, jadi sedikit penjelasan tentang kemampuan monster di Pangenia ini ya guys ya. Monster mendapatkan EXP dari menghabisi monster yang lain, player ataupun NPC. Tapi yang membedakannya adalah monster nggak memiliki batasan dalam kenaikan level. Jadi secara teori, monster bisa terus naik level selama mereka mampu bertahan hidup. Monster level 11 itu setara dengan seorang player rank Transcendent 1 star level 10. Monster level 12 sama kuatnya dengan seorang player rank Transcendent 2 star level 10. Lalu White King yang sedang berada di hadapan Hyun saat ini adalah monster dengan level 15. Tekanan yang sangat kuat menekan seluruh ruangan itu seperti daya gravitasi tingkat tinggi dan membuat gak ada satupun yang ada di ruangan itu bisa bergerak 1 inci pun. Skill-skill pasif dan juga hidden trait milik Hyun berurutan muncul menahan gempuran aura tersebut dengan maksimal. Oleh sebab itu pula Hyun bisa berdiri dengan tegak dalam keadaan massive itu. Dengan santai Hyun pun mengatakan, "Bukannya menghormati tamu yang diundang itu adalah bentuk dasar dari tata krama, Cao?" Isak yang melihat Hyun masih bisa berdiri dan menjawab dengan santai pun bilang dengan wajah yang penuh keringat, Di hadapan aura White King, dia sama sekali nggak bergeming." Sedangkan pilar Krabdel yang lain juga sama berkeringatnya dan bilang dalam hati, "Aku tahu dia memang berbeda dari yang lain, tapi aku nggak menduga dia dapat menahan tekanan sebesar ini. Jangan-jangan dia memang sama kuatnya dengan White King." Di atas sana, White King tersenyum dan tertawa dengan sama kuatnya sambil bilang, "Hahaha, dasar aneh. Aku akhirnya mengerti kenapa 4 Great Warrior membawamu padaku." Mendapatkan pernyataan tersebut dari White King ngebuat Hyun bilang dalam hati, "Oke, aku berhasil." White King dikenal gak akan melihat sesuatu yang sama sekali gak menarik baginya. Dia sangat menjaga apa yang menjadi miliknya dan dia juga memiliki sifat kompetitif terhadap yang kuat. Dia adalah monster yang dikendalikan oleh insting murni. Hyun teringat dengan pertarungannya dengan White King sebelumnya saat dia menggunakan Wilhelm. Di saat itu, Krabdel benar-benar terlihat akan hancur kapan saja karena efek dari pertarungan ganas dua monster tersebut. White King bilang ke Wilhelm, "Kalau begini terus, Krabdel akan hancur tanpa sisa. Jadi sayang sekali. Mari kita akhiri pertarungan ini di sini. Bisa gawat kalau rumahku hancur." Tapi Wilhelm pun menjawab, "Lah, kan bukan rumahku. Bodoh amat dah. Sini maju, nyet."
White King pun membalas, kau benar-benar nggak memiliki etika sama sekali. Jadinya White King pun mencabut salah satu taring yang merupakan bagian tubuh yang paling dia banggakan. Lalu memberikan kepada Wilhelm sambil bilang, ambil ini orang aneh. Anggap ini sebagai hadiah karena kau nggak membunuh 4 Great Warriorku. Jadi, White King adalah sosok yang akan memberikan segala hal yang dia miliki kepada makhluk yang dia sukai. Makhluk yang sama sekali nggak bisa diprediksi. Dengan kata lain, untuk bisa berbicara dengannya, maka kau harus menarik perhatiannya terlebih dahulu. White King nanya ke Hyun, gak aneh, siapa namamu? Aneh adalah pujian tertinggi yang diucapkan White King kepada seseorang. Hyun ngejawab, namaku Randolph Chow. Ngeliat si Hyun, White King pun membatin, aku memang gak bisa melihat wujudnya, tapi aku bisa merasakannya. Misteri yang dia miliki. Aku juga melihat dari mata Medusa saat dia menghancurkan misteri si Miss Dragon sebelumnya. Apa aula misteri memberikan dia kekuatan untuk menghancurkan misteri lain? Dan lagi misteri yang kumiliki juga sedang bergemetaran di hadapannya. Misteri sendiri adalah indikator dari kelas spesies. Karena dia berhasil mendapatkan misteri yang sama sekali belum pernah terdengar, berarti kelas spesies yang dia miliki jauh lebih tinggi dariku. Walaupun kelas spesies lebih tinggi bukan berarti dia menjadi lebih kuat dariku. Tapi kalau dia berhasil mencapai level terakhir, maka dia nggak akan mudah untuk dikalahkan. Itu juga yang membuatku gak yakin aku bisa menahan dorongan diriku untuk melawannya. Menyadari apa yang dirasakan oleh White King, di mana White King sangat ingin bertarung dengannya, Hyun pun langsung mengatakan, kalau kita bertarung, Cramdel akan terhapus dari peta. Jangan gegabah, Chow. White King menghela napas panjang dan dia bilang, ya sayang sekali, tapi yang kau katakan itu benar. Aku gak mungkin menghancurkan rumahku sendiri untuk kepuasanku. White King kembali nanya, jadi bagaimana kau bisa menyelesaikan lantai 5? Tapi Hyun menjawab, kau ingin mendapatkan informasi gratis dariku, Chow. Mengerti akan maksud dari Hyun, White King pun nanya apa yang dia inginkan. Hyun menjawab kalau ada yang dia cari di Cramdel ini, jadi dia butuh kooperasi darinya sebagai penguasa Cramdel. White King pun kembali mengatakan kalau Hyun bisa mencari apa saja di sini. Lagian sebagai salah satu dari 5 pilar, nggak akan ada yang berani mengganggunya. 5 pilar? Kenapa aku harus menjadi bawahanmu? Aku nggak memerlukan itu, kata Hyun yang nggak mau berurusan terlalu dalam di sini. Tapi White King tersenyum dan mengatakan kalau 5 pilar sebenarnya bukanlah bawahannya. Pilar memiliki status yang setara dengannya, tapi mereka menunjukkan rasa hormat karena memang White King yang terkuat di sini. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Hyun pun setuju dan sepakat dengan hal tersebut. Itulah momen dimana lahir pilar kelima baru dari Cramdel. Gak berselang lama, Hyun pun mendatangi tempat Corpse King, salah satu dari 5 pilar Cramdel. Dia mengatakan kepada salah satu dari 5 pilar itu kalau dia membutuhkan sesuatu di Cramdel, jadi Hyun meminta kerjasama dengannya. Awalnya si Corpse King nggak mau membantunya karena terlalu malas melakukan hal selepe seperti itu. Dia pun bilang, coba aja minta kepada 5 pilar yang lain, kenapa harus aku? Hyun pun menjawab, karena yang ku cari di tanah ini adalah kau, Chow. Aku menyukaimu, Chow. Kata-kata itu langsung membuat wajah si Corpse King memerah. Hyun kembali melanjutkan, kumohon undang aku ke sanctuary milikmu, Chow. Ku dengar kau sangat suka dengan seni, Chow. Karena itu aku berkelana untuk mencari seniman sepertimu. Dan ku dengar juga kau memiliki banyak karya seni yang luar biasa di sanctuary milikmu, Chow. Apa kau bersedia menunjukkan karya seni mayat yang kau simpan di sana padaku? Jadi kita mundur ke beberapa waktu yang lalu sebelum Hyun dan yang lain meninggalkan Night Garden. Saat itu Hyun mengunjungi sependeta untuk menerbitkan surat pengampunan. Tapi pendeta Andrew mengatakan kalau dia nggak bisa asal menerbitkan karena ada aturan yang melarangnya memberikan begitu saja walaupun dia mau. Dalam hati Hyun pun bilang, udah kuduga karena ini merupakan hadiah dari quest. Jadi aku nggak bisa mendapatkannya secara gratis. Karena itu pula Hyun pun menciptakan questnya sendiri dan membuat penawaran kepada Andrew. Dia bilang kalau dia akan membawa pulang putrinya Andasar. Mendengarkan itu, pendeta pun tentu sangat kaget.
Jadi saat Hyun masih bermain game Pangenia sebagai Wilhelm atas permintaan dari Andrew, maka Wilhelm pun mensucikan putrinya yang udah berubah menjadi Elder Lich. Mensucikan Andasar itu mudah, tapi setelah berubah menjadi Elder Lich kemudian disucikan bukan berarti Andasar akan kembali menjadi manusia. Dia akan berada di antara manusia dan juga monster. Dia bukan lagi manusia, dia bukan lagi monster karena udah disucikan, tapi juga bukan lagi manusia. Dengan kata lain, Andasar tewas. Tapi yang lebih parahnya lagi, yang kemudian terjadi adalah jasad Andasar dicuri. Dia kembali dipisahkan oleh ayahnya walaupun udah mati. Dan ketika Wilhelm pertama kali menapakkan kakinya di Kramdel, dia tahu kalau King Kors menyimpan tubuh Andasar. Oleh sebab itulah ketika itu Hyun mengatakan kepada pendeta Andrew kalau dia membutuhkan 2 surat pengampunan. 1 surat pengampunan untuk mendapatkan tubuh Andasar kembali yang akan dia bawa sebelum berangkat ke Kramdel, dan 1 surat pengampunan lagi sebagai hadiah ketika nanti dia berhasil mengembalikan tubuh Andasar. Kita kembali ke Hyun yang meminta kepada Corpse King untuk mengundangnya ke dalam sanctuary miliknya. Dengan wajah yang antusias dan berbinar-binar, Corpse King pun mengatakan, "Wah, Gaga, aku gak tahu kalau kau suka dengan seni. Aku dengan senang hati mengundangmu ke dalam sanctuary milikku." Beberapa saat kemudian, sampailah Hyun dan yang lainnya ke kastil Corpse King yang terletak di pinggiran Kramdel. Ishak menggaruk-garuk kepalanya sambil bilang, "Pertama White King dan sekarang Sanctuary Corpse King. Aku melalui semua hal yang gak ingin kulalui dalam sehari, cu." Tapi Isabella hanya menjawab santai, "Kau harus membiasakan dirimu. Hal yang gak bisa kau bayangkan akan terus terjadi ke depannya nanti." Ishak pun menjawab, "Kenapa kau terlalu santai?" Isabel pun mengatakan lagi, "Karena aku udah mengabdi pada Starbearer lebih lama daripada siapapun. Dan jangan lupa, aku adalah wakil pemimpin. Sebagai catatan, di bawahku masih ada Hudson dan juga kau." Sambil ngeliat ke arah Corpse King yang terlihat cukup ceria, Ishak pun bilang dalam hati, "Padahal aku mengira kalau Corpse King adalah orang gila yang telah mengubah penduduk satu kota menjadi lautan mayat. Sepertinya rumor yang beredar sedikit dilebih-lebihkan." Saat Corpse King membuka tirai sanctuary-nya, di sana terlihat ribuan mayat yang udah dibentuk menjadi seni. Ribuan tangan yang menjulang seperti tower, kulit wajah yang dipajang seperti lukisan, atau berbagai macam seni mayat lainnya yang membuat Ishak dan juga Isabel merinding disco dan juga berkeringatan. Spontan Ishak pun mengatakan, hobi mengerikan macam apa ini?" Dalam sekejap, Corpse King yang sangat marah mendengarkan itu udah berada di depan Ishak dan dia bilang, "Dasar brengsek, kau menghina karya seniku." Ngelihat salah satu pilar Kramdel sangat marah membuat Ishak berteriak panik dan dia bilang, Bukan begitu, maafkan aku. Lagi pula bukankah membuat kericuhan di Kramdel itu dilarang?" Sambil mencharge auranya di tangan, Corpse King pun menjawab, "5 pilar memiliki posisi yang sama dengan White King. Membunuh makhluk sepertimu nggak akan menjadi masalah sama sekali. Kau salah besar menganggap aturan Kramdel bisa melindungimu dari..." Tiba-tiba Hyun di belakang sana pun bilang, "Wah, karya seorang master sejati. Ini nggak akan pernah bisa dipahami oleh makhluk biasa-biasa aja, Chow. Udah sewajarnya makhluk bodoh sepertinya nggak bisa memahaminya. Lupakan soal dia. Bagaimana kalau kau menjelaskan karya ini padaku, Chow?" Corpse King kembali ceria dan dia berlari ke tempat Hyun berada. Dan Ishak pun menarik napas lega. Lututnya sampai terasa lemas dibuatnya saking paniknya dia. Nggak berselang lama setelah menjelaskan beberapa karya seni, mereka pun melewati sebuah ruangan yang ditutupi tirai. Hyun mengatakan, "Tempat apakah ini?" Corpse King menjawab, ini belum selesai." Tapi Hyun meminta untuk melihatnya. Saat dibuka, mata Hyun terbuka dengan lebarnya. Tubuh Andasar yang dia cari-cari akhirnya ditemukan. Corpse King pun menjelaskan kalau ini adalah jasad Elder Lich yang ditemukan secara nggak sengaja. Corpse King bilang lagi kalau bahan baku ini nggak bisa digunakan karena belum stabil. Dia bilang, "Entah kenapa jasad ini nggak bisa meninggalkan kondisi frenzy," kata Corpse King sambil memegang jasad Andasar. Seketika dari jasad itu terpancarkan energi hitam yang mengamuk. Corpse King pun bilang, oleh sebab itulah aku nggak bisa menggunakannya. Padahal aku sangat ingin membuat dulahan dari sini. Tapi apa gunanya bahan baku yang nggak bisa digunakan?" Hyun bertanya, "Kalau kau nggak mau menggunakannya, apa aku bisa memiliki bahan baku ini, Chow?" Mendengarkan pertanyaan itu, Corpse King tersenyum meremehkan sambil bilang, Kalau kau bisa mengurus jasad yang bahkan aku, Corpse King, sendiri nggak bisa untuk melakukannya, maka dengan senang hati aku akan memberikannya padamu."
Hyun mengatakan lagi, "Aku senang kau siap berpisah dengannya, Chow." Hyun langsung mendekatkan tangannya ke arah Andasar sambil bilang dalam hati, alasan Corpse King gak bisa mengerjakan seni ini adalah kemungkinan karena jasad Andasar bukanlah jasad biasa. Andasar berada di tengah-tengah. Dia bukan monster dan juga bukan manusia. Perbuatan jahat yang dia lakukan sebagai Elder Lich telah terakumulasi sebagai start operation saat dia kembali menjadi manusia karena disucikan. Dan saat karakter tipe manusia mengumpulkan start operation, maka dia akan jatuh ke dalam kondisi frenzy. Oleh sebab itulah Hyun pun langsung menggunakan surat pengampunan yang diberikan Andrew sebelumnya kepada Andasar dan dia bilang, "Aku mengampuni dosa-dosamu Andasar Chow." Tepat setelah Hyun melakukan itu, muncul notifikasi yang mengatakan kondisi frenzy telah dihilangkan. Corpse King yang melihat itu langsung mata terbuka dengan lebar dan keringat mulai mengalir di wajahnya. Dia bilang dalam hati, "Gak bisa ku percaya. Aku memang udah tahu dia bukan makhluk biasa, tapi dia sampai bisa mensucikan bahan baku dengan mudahnya yang aku sendiri bahkan gak bisa lakukan." Dengan mata yang berbinar-binar, Corpse King benar-benar merasa takjub dengan kemampuan dari Hyun itu. Kita pindah ke dunia nyata sebentar. Udah sebulan berlalu sejak monster menyerang bumi dan para Dimension Warrior menunjukkan dirinya. Di bumi ada sebuah komunitas online yang telah mengumpulkan informasi dalam jumlah besar mengenai situasi terkini. Komunitas raksasa dengan 1 miliar pengunjung dalam 1 bulan. Sebuah komunitas yang bernama Interdimensional Community. Forum komunitas ini sangat terkenal karena para player memposting jawaban dan cara-cara untuk menghadapi invasi monster yang akan datang. Di hadapan rasa takut yang gak diketahui saat ini, maka informasi dari Interdimensional Community menjadi salah satu harapan sekaligus petunjuk mutlak. Pemimpin komunitas yang berinisial Master telah memulai aktivitasnya jauh sebelum kemunculan monster untuk pertama kalinya dan telah merekrut banyak warrior. Berkat itu pula dia telah membentuk faksi terbesar di antara para player dan kelompok mereka yang dipilih disebut sebagai 8 Heroes. Pemimpin mereka bernama War God Master, salah satu dari 8 Heroes tersebut. Saat ini, ex-hero sedang melakukan meeting. Salah satu dari mereka mempertanyakan kenapa Gracia nggak datang dalam pertemuan kali ini. Beberapa nama-nama lainnya yang diketahui sebagai anggota ex-heroes adalah Lightning Emperor, Darkstar, Ninetales Spock, Black Demon, Corpse Queen, Ben Hee, Lucifer, dan juga Maxim. Lucifer pun nanya tentang pria yang bernama Randolph yang diduga sebagai Wilhelm. Dia telah mengacak-acak ranking yang ada di main quest lagi. Master pun menjawab, "Kita pasti akan berurusan dengannya nanti, tapi bukan sekarang. Pertama-tama kita harus bersiap untuk penyerangan yang akan segera terjadi." Saat itu terjadi, orang-orang akan sadar baik polisi ataupun militer gak akan bisa melindungi mereka. Dan satu-satunya pihak yang mampu menyelamatkan mereka adalah player seperti kita. Dan saat ini yang harus mereka patuhi bukanlah korporasi ataupun pemerintahan, tapi kita. Sambil ngelihat notifikasi keruntuhan Panginia saat ini berada di angka 9,1%. Dan saat tingkat keruntuhan mencapai 10%, maka First Wall akan hancur. Master pun mengatakan, gak lama lagi dunia akan berubah. Kita berpindah lagi ke wilayah Cramdell. Setelah mendapatkan tubuh dari Andasar, Hyun heran kemana kepalanya. Makanya dia nanya ke Corpse King tentang kepalanya. Si Corpse King mengatakan kalau dia nggak tahu menau kemana kepalanya, karena ketika dia menemukan tubuhnya emang nggak ada kepalanya. Dan dia udah mencari ke berbagai tempat di Cramdell ini tapi tetap nggak menemukannya. Tapi ada satu tempat yang belum dicari, yaitu ruang bawah tanah Cramdell. Corpse King cerita kalau mustahil untuk datang ke sana. Mendengarkan itu, Hyun sedikit kebingungan. Corpse King merupakan seorang pilar dari Cramdell. Bukankah dia bisa memasuki setiap sudut Cramdell dengan bebas? Corpse King pun bilang lagi, benar, nggak ada yang bisa menahan kami di Cramdell ini, kecuali Star Guardian. Kami harus mundur karena memiliki fakta non-agensi dengan mereka. Hyun pun nanya, Star Guardian? Mereka jarang meninggalkan wilayah kekuasaannya. Kenapa mereka ada di sini? Ciao. Tapi Corpse King juga nggak tahu alasannya. Namun ada rumor yang mengatakan ada bintang di sana. Tapi sebuah unik misteri yang ibarat barrier membentang tempat tersebut sehingga para Star Guardian gak bisa mendekatinya. Jadinya para Star Guardian hanya menunggu dan menjaga tempat tersebut. Hal itu membuat White King kesal sebenarnya. Mendengarkan penjelasan tersebut, Hyun pun bilang lagi, bukankah itu masalah sederhana? Masalah ini akan selesai ketika kita mengusir mereka, ciao. Baiklah, sampaikan kepada White King kalau tamu nggak diundang yang berada di ruangan bawah tanah Cramdell akan kuusir, ciao.
Satu hari kemudian di ruang bawah tanah Cramdale, terlihat di sana Star Guardian Dramut, Star Guardian Phoenix, dan satu lagi Star Guardian terkuat yang belum tahu namanya sedang berbincang soal kesepakatan. Terlihat Hyun, Isabel, dan Isak udah berada di atas kepala Dramut. Si Star Guardian bongsor itu pun nanya ke Dramut, "Apa itu benar Dramut? Apa dia benar-benar bisa menghapuskan misteri itu?" Terlihat di sini Isak panik dan dia bilang, "Wih, memangnya nggak apa-apa kalau kita menunggangi makhluk ini?" Si Star Guardian itu pun kembali nanya, "Apa kau bisa bertanggung jawab atas ucapanmu itu Dramut? Akan ada konsekuensi kalau kau berbohong." Jadi, kita mundur sebentar ke beberapa jam yang lalu di pemandian air panas Cramdale. Di sana terjadi perbincangan antara Hyun dan juga Dramut. Dramut mengatakan, "Benar-benar nggak masuk akal. Saya nggak menduga kemampuan untuk berubah menjadi monster itu benar-benar ada. Apa Anda benar-benar manusia, Master? Selain itu, Anda tahu dari mana kalau saya ada di sini?" Hyun pun menjawab kalau dia mendengarkan Star Guardian ada di sini, jadi dia nanya ke administrator untuk berjaga-jaga. Yang lebih penting lagi, alasan kalian ada di sini karena bintang ke-33, bukankah cuma ada 32 bintang? Tanya Hyun kepada Dramut. Dramut menjelaskan 32 bintang itu berasal dari pecahan tubuh Leah, Dewi Bumi. Sedangkan bintang ke-33 ini diduga berasal dari Pina, Dewi Langit. Star Guardian berkumpul di bawah sana, di bawah Cramdale ini untuk memastikan apakah benar star itu adalah milik Dewi Pina. Tapi mereka kesulitan karena ada unique great mystery yang menghalangi. Hyun pun menjawab, "Karena itulah aku mencarimu. Bawa aku ke Star Guardian itu. Aku bisa menghancurkan misteri itu dan aku bisa membantu." Mendengarkan itu, Dramut tertawa dengan lebar dan dia bilang, "Menghancurkan misteri itu? Misteri itu udah seperti kebenaran itu sendiri. Bagaimana mungkin Anda bisa menghancurkannya?" Beneran? Anda serius? Oleh sebab itulah Dramut pun mengatakan kepada si Star Guardian itu, "Aku akan bertanggung jawab." Dalam hati Dramut bilang, "Sebenarnya aku juga nggak percaya sih, tapi dia bukan sosok yang suka menggertak." Si Star Guardian bongsor itu nanya ke Hyun, "Anggap aja yang kau ucapkan itu benar. Kau ingin membantu kami dengan alasan apa, Gaga?" Hyun pun menjawab singkat kalau ada sesuatu yang ingin dia temukan di sini. Jadi kalau mereka udah selesai urusan di sini dan pergi, maka situasi ini akan sama-sama menguntungkan baginya juga. Si Star Guardian bongsor ngeliat ke arah lain sambil kembali mengatakan, "Aku mengerti, tapi kenapa kalian juga datang ke sini? Bukankah udah kubilang kalau kalian nggak boleh mendekati bintang White King?" White King dan 4 pilar Cramdale terlihat memperhatikan di sana. Lalu White King pun menjawab, "Santai saja, kami nggak akan mendekat. Kami hanya ingin menonton. Sesuatu yang nggak sanggup diselesaikan oleh tamu yang nggak diundang seperti kalian akan dibereskan oleh pilar baru Cramdale. Bagaimana mungkin aku nggak tertarik?" Hyun pun terbang dan berniat langsung melakukan tugasnya sebelum terjadi bentrokan antara White King dan juga Star Guardian yang ada di sana. Dia mendekati misteri dan menyentuhnya. Hyun bilang dalam hati, kalau yang menghalangi ini benar-benar misteri, gak peduli setinggi apa grade-nya, maka gak masalah. Hyun pun langsung mengaktifkan Eternal Randolph Mystery miliknya. Notifikasi pun muncul dan mengatakan setelah menghancurkan First Wall ataupun Mystery Grade Unique, maka main quest akan dimulai. Walaupun Hyun sedikit ragu setelah melihat notifikasi tersebut, tapi dia nggak punya pilihan lain selain terus maju untuk saat ini. Dalam sekejap, Hyun pun udah langsung menghancurkan First Wall Mystery tersebut menjadi berkeping-keping. Ngelihat itu, White King tersenyum. Di seberang sana terlihat sesuatu bersinar dengan terang. Apakah itu adalah Star ke-33? Kata Hyun dalam hati. Tapi siapa sangka di balik misteri itu juga udah menunggu para monster raksasa di sana. Notifikasi muncul. First Wall telah dihancurkan. Tingkat keruntuhan panginnya meningkat dan mencapai 10%. Main quest dimulai. Kalahkan Raja Dimensional Rift. Ngelihat sosok monster yang berada di hadapannya, Hyun pun mengatakan, "Kukira aku udah membunuhnya pada saat Demon King Expedition, tapi siapa sangka dia menyelinap ke Marika." Di belakang sana orang-orang akhirnya pada ngelihat sosok monster yang sangat besar di sana dan benar-benar mengagetkan. Notifikasi melanjutkan juga mengatakan, "First King of Hell Ahram, Gatekeeper of Demon Realm telah muncul." Ahram dan pasukannya pun udah bersiap siaga dan mengatakan, "Misteri bintang yang menekan kami telah menghilang. Bersiaplah untuk menyeberang ke dimensi lain para jiwa-jiwa yang telah mati."
Setelah merebut jantung Bina dan memulihkan kekuatanku, maka aku akan membuka Dimensional Rift. Notifikasi lainnya muncul dan mengatakan, Main Quest, kalahkan King of Dimensional Rift. Jika nggak dikalahkan dalam 30 hari, maka semua rift akan terbuka. Keruntuhan juga kehancuran bumi dan Pangenia akan dimulai. Saat ini di bumi, langit-langit udah mulai menjadi merah pekat. Salah satu bawahan dari Egg Heroes pun berteriak panik. Master, tingkat keruntuhan telah mencapai 10%. Sepertinya Dimensional Rift pertama akan segera dimulai. Tolong beri kami perintah. Tapi si Master dengan tenang pun mengatakan, nggak perlu terburu-buru. Demon King nggak akan muncul di Rift pertama. Persiapan yang kita lakukan udah lebih dari cukup. Jadi sebaiknya kita menunggu dengan tenang sampai kota ini dipenuhi air mata dan darah. Lalu saat mereka memohon pada kami, para Egg Heroes untuk menyelamatkan mereka, maka di saat itulah kita akan turun tangan. Dunia akan segera menjadi milik kita. Tapi tiba-tiba di hadapannya muncul notifikasi yang mengatakan Red King of Dimensional Rift sedang berjalan, naik dengan tajam setiap detiknya. Dia pun bilang dalam hati, apa yang terjadi? Padahal Rift belum terbuka di sini, tapi Riftnya udah berjalan. Di Cramdale sana terlihat Ahram terkapar di lantai setelah digebukin oleh Star Guardian bongsor itu. Ahram yang gak percaya dengan apa yang terjadi pun bilang, gak bisa, gak mungkin aku kalah dengan memalukan seperti ini. Terlihat di sana juga Star Guardian Phoenix membakar seluruh undead bawahannya Ahram dengan skill AoE tingkat tingginya. Jadi sedikit penjelasan kawan-kawan. Di Pangania ada 3 makhluk yang secara umum dianggap terkuat di kalangan para user. Pertama, Demon King dari Demon Realm. Yang kedua, White King dari Cramdale. Dan yang ketiga adalah Wilhelm dari benua. Bahkan ada lelucon yang mengatakan kalau ketiga sosok ini hanya bisa dibunuh oleh salah satu dari mereka saja. Namun, cerita itu hanya sebatas ras yang ada di Pangenia. Di antara makhluk-makhluk yang diciptakan sistem untuk melindungi bintang-bintang, ada makhluk lain yang setara dengan mereka bertiga. Dia adalah salah satu dari Star Guardian. Ya, si bongsor yang merupakan Star Guardian terkuat. Dia bernama Giant of Evil Extermination. Jadi karena namanya susah, kita panggil aja si bongsor. Terlihat si bongsor udah membuat Ahram sang raja Dimensional Rift terkapar di lantai dengan keadaan yang menggenaskan. Serangan Hyun sendiri saat ini cuma duduk dan menonton di atas bebatuan. Hyun bilang, aku gak menyangka kalau misteri yang kuhancurkan tadi ternyata menahan Ahram. Tapi tetap aja, karena ada Star Guardian maka situasinya gak terlalu kacau. Terutama ada si bongsor itu. Dia adalah Star Guardian yang bertanggung jawab atas bintang terakhir milik Wilhelm. Tiba-tiba White King muncul di belakang Hyun dan dia bilang, sayang sekali, si makhluk besar itu menyelesaikan pekerjaan ini dengan terlalu mudah. Sepertinya bakalan sulit bagiku untuk menyaksikan kemampuanmu di sini." Mendengarkan itu, Hyun pun bilang dalam hati, dia sedang mengujiku. Meski penampilannya begini, tapi dia ternyata cukup licik juga. Sepertinya dia nggak sepenuhnya percaya kepada gertakanku sebelumnya. Dia seperti ingin memastikan kalau aku ini memang benar-benar kuat ataupun enggak. Terlihat di sudut sana, dengan satu pentungan terakhir si bongsor menghancurkan helmet Ahram dan membenamkannya ke air. Tapi tiba-tiba sebuah cahaya ungu bersinar dengan terang dari tubuh Ahram. Dan dalam kesadarannya yang kian menipis, Ahram pun bilang, keberuntunganku jelek. Aku gak menduga bakal bertemu makhluk kuat yang dapat menggagalkan rencana. Namun aku akan membawa kalian bersamaku. Menghancurkan makhluk yang bisa menggagalkan rencana kami juga terdengar gak begitu buruk. Tiba-tiba muncul pusaran mana yang terkonsentrasi dengan sangat padat dan kuat di langit-langit yang menarik orang-orang ke sekeliling masuk ke dalamnya. White King di sudut sana pun bilang, apa dia berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri? White King pun menarik dimensi seperti skillnya Shirohige, skill bernama Space Rain. Dan dia pun bilang, "Hei Gaga, mundurlah. Kumpulkan pilar yang lain dan tinggalkan tempat ini." Hyun menjawab, "Bagaimana dengan Star Guardian yang lain?" White King pun mengatakan, biarkan aja. Dengan massa sebesar itu semuanya akan terhisap dan ruangan di sini akan runtuh dengan sendirinya. Ngelihat ancaman raksasa yang berada di hadapannya, Hyun pun bilang dalam hati, kalau White King yang memiliki danger detection luar biasa mengatakan hal seperti itu, maka ini memang benar-benar sangat berbahaya. Tapi aku gak bisa meninggalkan bintang baru dan juga Dramut di sana. Di ujung sana terlihat Dramut mulai terhisap dan dia berteriak, "Tolong! Aku gak bisa berpegangan karena gak punya tangan." White King kembali bilang ke Hyun,
Kenapa kau diam aja? Kita nggak punya banyak waktu lagi. Ayo cepat pergi dari sini sebelum konsentrasi massa itu semakin membesar. Hyun berpikir dengan keras tentang beberapa item yang udah dia dapatkan dari berbagai hadiah penyelesaian sebelumnya. Tiba-tiba Hyun terlintas sebuah item dan dia pun bilang dalam hati, aku mungkin bisa menggunakan ini. Dengan tangan yang bersinar terang, Hyun bilang ke White King, kau tadi bilang ingin melihat kemampuanku kan, Chow? Ledakan itu, aku akan menghentikannya. Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan terus alur cerita Master of All ini hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.